teman-teman, kembali lagi dengan Auto Borneo Channel. Di video kali ini kita dapat proyek atau garapan untuk transmisi Isuzu Panther 2,5 ya. Nah, ini dengan keluhan saat gigi 3 itu meletik ya, atau bisa balik sendiri dan bunyi kasar pada saat masuk gigi 3 bro. Jadi kita akan bongkar transmisinya dan kita cek nanti komponen apa yang bermasalah yang menyebabkan gigi 3-nya itu bermasalah atau meletik. Kalau meletik itu biasanya dari sinkronis atau dari sliding hubnya yang bermasalah. Cuman yang bunyi krok 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 itu biasanya dari gigi apa namanya ya, gigi counter gear atau gigi jalannya nanti yang bermasalah, tapi kita belum tahu pasti kalau belum kita bongkar. Jadi ini kita dapat garapannya dari teman kita ya, jadi dia kirim transmisinya saja untuk kita lakukan pembongkaran dan perbaikannya. Oke, kita lanjut aja, nanti kita saksikan sama-sama untuk pembongkaran transmisi Isuzu Panther-nya. Oke, ini kita buka bagian belakangnya dulu ya. Ini olinya kelihatannya hitam sekali nih. Cuman dari belakang belum terlihat. Keanehan, nanti kita buka bagian dalam. Ini ada di bagian sini ada pengunci ya. Ini ada per dengan bola baja di sini. Jadi kita buka juga ini. Untuk bagian sini ini kita buka ya. Ini untuk boxnya, dan ini kita buka dulu. Nah, di sini ada baut untuk input sub. Ini kita buka. Nanti kita dorong ke depan untuk casingnya ini. Ini kita buka untuk bearingnya, ini kita buka ya. Jadi kopernya ini nanti akan keluar, tapi bearingnya ini kita buka dulu nih, pengunci bearing ini. Nah, ini udah kita lepas, kita keluarkan dulu. Ini nanti casingnya kita ketok, nanti keluar untuk gigi susunnya ya. Ini nanti ke dalam, ini ke dalam. Untuk casingnya udah bisa kita lepas. Nah, ini bisa terlihat ya, kerusakannya ada di sini bro. Nih, counter gear gigi 3, ini gigi 3 ya. Ini gigi 1, gigi 2, gigi 3, ini gigi 4. Gigi 5-nya ada di belakang sini. Dan ini gigi mundur. Jadi yang menyebabkan bunyi krorok-krorok itu ininya rompal. Nih, counter gear. Jadi yang bermasalah adalah counter gearnya. Ini nanti kita buka semuanya ya. Kita lanjutkan nanti. Nah, ini jangan lupa nih, ada ganjalannya ya, sepi buat giro speedometer.
ini kita lepas. Nah, ya gigi suri seperti ini. Baru kita lepas gini. Nah, ini ada pelor ya, ada pelor. Pelor ini mengunci nih, mengunci pelor kecil. Letaknya itu di sini. Baru kita buka ini. Ini Synchromesh gigi 5. Di sini ada kuncian seperti ini. Ini baru kita lepas untuk garpunya ini kita lepas dulu. Nah, di dalam ada seperti ini, ada 3 ya. Itu di dalamnya ada pelor. Jangan sampai pelornya hilang. Kita balik dulu, kita ambil pelornya. Ini untuk garpu gigi 5 langsung kita tarik aja. Ini langsung bisa keluar ya. Nah, ini nggak usah dilepas untuk pennya ini bisa diambil. Untuk hubnya ini perlu diingat, untuk arah tirusnya ini perlu diingat ya, arahnya ke depan untuk gigi 5. Nah, ini gigi 5 dan mundur. Ini pusing ya, nanti bisa di tracker nih. Ini satu ya. Ini bisa kita keluarkan. Ini yang satunya udah kita lepas juga. Yang ini kita keluarkan dulu. Masih ada pelor di dalam. Ini di bagian tengah juga ada pelor ya. Di bagian tengahnya ini juga ada pelor, ada 2 kapsul. Di sini ada 2 kapsul. Itu nggak usah kita lepas, biar aja. Untuk melepas dari bracket
bagian tengahnya ini pengunci bearing ini di bagian tengah ini harus dibuka dengan snap ring ya. Jadi biar dia terbuka, terus bearingnya bisa kita tekan ke dalam sana. Ini sama juga yang sebelah sini juga ada ya, bagian sini yang ini nih bro, itu harus dibuka baru dia bisa didorong ke bagian sana. Jadi ini harus barengan, kiri kanan untuk counter gearnya ini harus barengan dibuka ya. Jadi biar dia bisa lepas dari rumahnya ini, dari rumah casingnya. Nah ini sudah saya tekan, ini dia sudah posisinya berada di atas ya, posisinya udah di atas. Ini tinggal kita dorong untuk as ini dan as ini juga posisinya udah di atas nih, udah nggak ngunci. Coba dari jauh kita lihat. Seperti ini dibuka seperti ini. Nah seperti ini. Nah dia udah kedorong, yang ini udah lepas. Nih jadi penguncinya seperti ini bro, nih. Nah kawatnya dia seperti ini, kalau kita tekan dia otomatis membuka dan bearing bisa keluar. Kalau nggak kita tekan itu nggak bakalan bisa keluar bearingnya. Ini tinggal sedikit lagi udah bisa keluar bearing. Nah udah keluar bro. Oke, jadi ini nanti yang kita ganti counter gear ini ya. Dan nanti gigi 3 juga kita lihat kondisinya. Ini bisa dilihat ya, sinkronis gigi 4. Kita lihat di sinkronis juga. Untuk membuka slip hub gigi 3 dan 4 ini ada pengunci satu, itu kita buka. Ini ya, ini kadang-kadang memang agak susah masuk keluarnya, biasanya dipukul dulu. Nah ini lepas, untuk pukulangnya kita lepas, kita lihat nanti juga ya. Ini kita lihat. Oke, nanti kita analisa sama-sama.
ini untuk gigi tiganya nih. Ini kalau memang cacat nanti kita ganti aja gigi tiga ini. Karena kata pemiliknya ini udah 2 kali kena kontor gearnya ya. Katanya bearing bambu juga udah diganti, ternyata ini bolong bro. Nih bro, nih bearing bambunya ya, rotol nih bro, nih hancur. Nah makanya ini yang menyebabkan gigi tiganya itu pecah lagi untuk konter gearnya, ininya remuk nih ya. Oke, udah dapat penyakitnya. Jadi untuk gigi 1, 2 aman, gigi 5 dan mundur aman. Jadi gigi tiganya yang bermasalah pada laker bambunya nih bro, ya, udah protol. Oke, ini nanti kita lihat. Mungkin untuk pembongkaran sampai sini aja. Ini enggak saya bongkar ya, untuk gigi yang ini enggak saya bongkar. Kalau mau bongkar itu caranya sama aja. Kalau ada pengunci, ini udah dari 4-3 ini udah, ini bongkarnya dari sebelah sini. Ini kita lepas dulu untuk lakernya ini nanti larinya ke belakang. Ini stoppernya di sini nih. Oke, mungkin untuk pembongkaran sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di part perakitan.